Om Swastiastu. Pemirsa Audio TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Postok, dan kali ini saya akan mewawancarai Profesor Nyoman Sudipto, beliau guru besar di Fakultas Pertanian Unut dan Fakultas Teknologi Pertanian Unut, dan tentu kita akan mengupas sedikit tentang persoalan yang cukup penting dalam konteks COVID kita di era kali ini adalah tentang bagaimana kita mempertahankan soal pangan, keamanan pangan. Tentu ini perlu proses-proses atau upaya-upaya dalam kutip bagaimana mengefisiensi, dalam bahasa lebih sederhana menghemat cadangan pangan kita, karena sepertinya pertarungan kita melawan COVID ini akan sangat panjang karena belum jelas ini kapan akan berakhir. Kita langsung sapa Prof. Sudipto. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Tapi kata Prof, sehat ya, Prof ya? Sehat. Ya, itu yang paling penting ketika pandemi COVID ini, yang penting kita sehat dulu, Prof ya. Itu yang pertama. Baik, Prof, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, Prof, ini kan sekali lagi masalah COVID ini kita belum tahu pasti kapan akan berakhir, apakah setahun, 2 tahun. Tapi mudah-mudahan sih cepat selesai gitu, Prof. Cuma upaya-upaya kita untuk melakukan upaya antisipasi penting, terutama dalam pangan. Nah, apakah Prof juga sepakat kalau misalnya kita perlu melakukan apa yang disebut dengan penghematan, mengefisiensikan cadangan pangan yang kita miliki saat ini? Ya, baik. Pertama kita bicara soal pangan. Pangan adalah kebutuhan utama kita manusia. Nah, di saat adanya bencana alam, bencana non alam sekarang ini, pandemi COVID-19, sudah itu akan pengaruhi keseimbangan antara produksi dan kebutuhan. Nah, dengan demikian akan mempengaruhi cadangan pangan. Nah, oleh sebab itu memang perlu penghematan. Perlu langkah upaya penghematan. Gerakan bahkan mungkin, Prof ya? Gerakan penghematan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan penghematan ini? Yang pertama adalah bagaimana kita menerapkan inovasi pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Nah, misalnya adalah dengan sistem inovasi teknik pertanian dalam ruang, jadi indoor farming. Kemudian mungkin juga pertanian vertikal, itu banyak sudah. Kemudian pertanian tanpa tanah, seperti hidroponik, aquaponik, kemudian aeroponik. Kemudian juga sampai ke pertanian presisi. Jadi pertanian yang maju, modern, yang sudah serba otomatik, dengan menggunakan teknologi mutakhir, bahkan robotik. Ya, karena ya sistem pertanian ini ramah lingkungan, dan juga dari maintenance-nya akan lebih mudah gitu ya, sehingga akan menghasilkan hasil panen yang maksimal. Itu dari inovasi pertanian. Kemudian yang kedua, kita perlu menyelenggarakan sistem keamanan pangan yang baik. Sistem keamanan pangan ya. Sistem keamanan pangan. Perlu ada sistemnya ya. Ya. Yang bagaimana sistem yang baik itu sudah tentu terkait dengan bahan pangan yang sehat, bahan pangan yang tidak tercemar oleh apakah itu pestisida atau bahan-bahan lain. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dari sistem pertanian organik sih ini menunjang untuk kita bisa menyelenggarakan keamanan pangan yang baik. Nah, yang ketiga menurut saya itu lebih banyak terkait dengan perilaku kita di dalam melakukan penanganan pangan yang efektif dan efisien. Nah, penanganan pangan yang efektif dan efisien itu bagaimana? Yaitu di dalam mengolah atau penanganan pasca panen bahan pangan yang tidak berlebihan. Jadi tidak berlebihan di situ, sehingga ya akan kita bisa menghemat hubungan dengan konsumsi pangan. Nah, kemudian juga ya
konsumsi pangan juga yang efektif dan efisien. Bagaimana konsumsi pangan yang efektif dan efisien? Dan tentu di dalam kita mengkonsumsi pangan yang terukur. Jadi porsinya Pas gitu ya. pas gitu, tidak berlebihan. Nah ini yang jadi persoalan kita selama ini juga Prof ya, karena Iya. kita sering sekali makan itu berlebihan. Berlebihan. Atau makannya ngambilnya berlebihan, masaknya berlebihan, tapi yang dimakannya sedikit gitu. Jadi banyak yang terbuang gitu ya Prof. Yang terbuang itu yang memang Harus ya diubah, ya. harus mengubah apa cara kita sehubungan dengan makanan gitu. Nah semua itu berbasis teknologi. Iya. Jadi tadi sudah inovasi teknologi dari produksi, kemudian penanganan pasca panen, pengolahan, bahkan juga kita melakukan diversifikasi pangan. Ya, pemanfaatan tidak saja untuk beras saja, tapi bahan-bahan lain. Nah, sudah tentu disertai dengan pengolahan yang yang kembali mempunyai nilai yang lebih gitu, nilai tambah yang lebih, sehingga juga akan mempengaruhi sistem pemasaran daripada hasil pengolahan bahan pangan ini. Nah, kalau kita sampai ke pemasaran untuk menghemat itu, ya tentu sampai ke pemasaran yang online gitu. Kita terapkan ke situ sampai. Jadi pemanfaatan teknologi ya. Pemanfaatan teknologi. Saya menekankan pada pemanfaatan teknologi. Nah, persoalan kita mungkin dalam konteks Bali itu. Nah, apakah ini sudah menjadi sebuah atau sesuatu yang dilirik atau sudah dilaksanakan atau seperti apa? Terutama mungkin dari peran pemerintah, ya petani sendiri, apakah sudah berpikiran mereka harus menggunakan teknologi untuk bagaimana mengamankan pangan ini di masa-masa COVID misalnya? Apakah sudah dilaksanakan itu penggunaan teknologi? Ya, kalau kita melihat di lapangan pengamatan, sesungguhnya bahwa di Bali, masyarakat Bali tidak saja petani, bahkan non petani pun sudah tertarik untuk setelah tugas utamanya, misalnya PNS gitu, ASN, ya, mengisi waktunya dengan petani. Dengan petani yang bagaimana itu sudah tentu karena itu merupakan sambilan gitu ya. Yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dia miliki. Salah satunya tadi adalah dengan inovasi teknik pertanian dalam ruangan gitu misalnya. Itu, dan sekarang lagi lagi booming adalah sistem pertanian aquaponik. Jadi mengkombinasikan antara perikanan dengan tanaman. Jadi ada yang melihara lele gitu ya? Ya, lele, di bawahnya di atasnya diisi sayuran. Nah, itu dilakukan di pekarangan rumah. Nah, seperti itu. Itu kan salah satu untuk menghemat cadangan pangan. Upaya yang real ya Prof ya itu ya. Ya, yang real. Cadangan pangan itu sudah disediakan oleh masing-masing keluarga, masing-masing individu dengan melakukan itu. Itu apakah itu bagian juga penerapan dari teknologi? Ya, itu adalah selain penerapan teknologi, kita terus-menerus edukasi dan bahkan kita kampanyekan lagi untuk bagaimana mari kita bertani di rumah gitu misalnya, sehingga bisa memenuhi kecukupan pangan untuk keluarga. Nah, itu jadi selain diedukasi juga dikampanyekan untuk bagaimana kita bisa mempertahankan pangan kita, apalagi di saat nanti ya kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Gitu. Prof, satu lagi tentang diversifikasi makanan. Nah, ini yang memang dari dulu sudah pernah diwacanakan cukup sering. Tapi kalau kita ini kan kalau nggak makan nasi itu nggak kenyang rasanya gitu. Padahal dalam hal yang setara ada makanan lain, ada ubi, ada jagung. Apa yang menjadi kesulitan? Kenapa mengubah pola untuk diversifikasi
pangan ini menjadi sangat begitu sulit? Apakah karena budaya kita atau kenapa, Bro? Atau teknologi kita yang belum mampu mengolah makanan dengan baik? Nah, kalau persoalan makanan itu kan persoalan cita rasa. Jadi rasanya kalau tidak makan nasi, hanya makan roti, ya rasanya belum cukup. Belum kenyang perutnya. Ya. Sehingga sudah dikasih roti, makan nasi lagi gitu. Nah itu, jadi persoalan cita rasa. Nah, memang mengubah soal cita rasa itu perlu waktu, perlu proses, kebiasaan. Jadi contoh ya misalnya yang sendiri dulu ya kalau belum makan nasi, kalau itu di barat gitu ya belum kenyang gitu setiap hari disampaikan. Tapi lama-lama karena nasi juga kita masak dalam situasi kita bekerja ya sibuk semua gitu ya di keluarga dan sempat makan nasi, otomatis ya kita roti gitu. Lama-lama jadi biasa. Jadi biasa dia. Itu masalahnya di situ. Jadi harus dibiasakan berarti gitu. Adaptasi dia dulu. Adaptasi dengan makanan yang memang kebutuhan kita kan, makanan atau nutrisi itu yang cukup kan, protein yang cukup, lemak yang cukup, karbohidrat yang cukup, gitu, bahkan mineral cukup itu sudah tersedia pada misalnya bukan pada ya bahan pokok nasi saja gitu ya. Mungkin juga ada bahan pokok yang lain gitu. Baik. Kalau kita kembali pada bagaimana gerakan perlulah dilakukan, apakah dari dalam bentuk kampanye atau menghemat cadangan pangan kita. Nah, siapa yang mungkin kalau menurut Prof yang dalam posisi strategis lah melakukan itu gitu, apakah pemerintah atau PKK atau apa, siapa yang mungkin juga dari perguruan tinggi kira-kira, karena kita harus berkonsentrasi pada cadangan pangan kita dalam COVID ini, karena kita nggak tahu COVID ini kapan selesai gitu. Siapa yang harus melakukan dengan baik? Kalau yang melakukan kan kita masyarakat. Kita semua ya, Prof. Ya itu. Kemudian ya pemerintah itu kan hanya sifatnya memfasilitasi atau dari segi regulasi mungkin ya. Kemudian dalam kaitan memfasilitasi itu ya juga mengedukasi. Ya, seperti itu pemerintah, sehingga ya memberikan contoh juga apakah melalui mengedukasikan karena ini hubung dengan keluarga lewat PKK apa itu untuk pemerintah. Untuk perguruan tinggi juga ya tetap harus lakukan apa dari Tridharma perguruan tinggi ya pengabdian masyarakat sehubungan dengan ya untuk mensosialisasikan untuk cadangan pangan ini bahwa penting di dalam menghadapi bencana alam ini. Jadi semua pihak, tetapi yang pertama adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus menumbuhkan kesadarannya. Kesadarannya itu sendiri. Karena makanan itu sangat penting. Ini harus dihemat karena kondisi kita seperti itu. Tapi kalau Prof melihat di lapangan lah, katakan kondisi seperti sekarang, apakah sebenarnya ya petani kita kan masih tetap bekerja, masih tetap bekerja seperti biasa. Nah kira-kira apakah mungkin kita akan kelaparan nggak karena kekurangan cadangan makanan? Kalau Prof melihat? Kalau saya melihat sih enggak sampai seperti itu, Prof ya. Mengapa saya katakan tidak mungkin kita sampai kelaparan gitu. Karena ya seperti tadi kembali pada bagaimana kita menghemat itu. Jadi bagaimana kita melakukan inovasi sehubungan dengan ya pengembangan daripada pertanian itu, sehubungan dengan pangan tadi. Itu artinya bahwa menurut saya sih tidak akan terjadi. Karena apalagi teknologi sekarang untuk pertanian sudah cukup berkembang, dan bisa dilakukan oleh teknologi sudah berkembang, kemudian informasi juga. Sudah gampang informasi juga sehingga masyarakat tinggal kalau ingin misalnya belajar membuat aquaponics gitu kan tinggal cari YouTube. Di situ ada pedomannya, kemudian diikuti sudah ada. Ya mungkin perlu pelatihan gitu ya mungkin tapi dengan itu juga kita sudah bisa. Tutorial sudah ada di situ. Memang kadang-kadang orang itu ingin langsung bisa mendengar, bisa melihat dari orang lain yang sukses di bidang itu. Tapi tanpa itu juga bisa di bawah Hikalaya gitu, bisa belajar sendiri. Baik.
Mungkin sebagai closing statement, Prof, apa yang mungkin Prof ingin sampaikan terkait dengan topik kita yang bagaimana menghemat pangan ini? Cuma kan mungkin semacam himbauan, harapan, apa yang mesti dilakukan. Karena Ya, saya dalam hal ini ingin menyampaikan kepada kita semua untuk menghemat cadangan pangan, gitu. Kita harus melakukan cara kita melakukan sehubungan dengan penanganan pangan. Bagaimana kita menangani pangan ini secara efektif dan efisien. Dan dengan efektif dan efisien, sehingga kita bisa menghemat, dan tentu akan meningkatkan produktivitas kita. Ya, produktivitas terkaitnya dengan produktivitas untuk menghemat pangan, kemudian produktivitas untuk juga kita sendiri, produktivitas kerja kita. Jadi bisa meningkatkan kinerja kita juga, karena ya secara psikologis kok ya pangan sudah tersedia cukup, aman sudah gitu. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Saya kira mungkin ini juga bagian mudah-mudahan bisa menjadi gerakan kita bersama gitu ya, tentang bagaimana menghemat. Saya sepakat dalam kondisi normal pun sebenarnya kita perlu menghemat cadangan pangan kita, jangan boros ya, karena kadang-kadang kita juga sedih melihat makanan sudah diambil tapi tidak dimakan misalnya. Kemudian diversifikasi makanan, pola makan kita mulai mungkin merubah. Tidak hanya beras yang membuat kita kenyang, tapi makanan lain juga bisa membuat kita kenyang. Sehingga ada diversifikasi, ini menjamin ketahanan pangan kita. Terima kasih Prof, dan demikian wawancara saya dengan Profesor Dimas Sidikta, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Unggul, dan banyak hal yang mungkin bisa kita gali dan menyemangati kita dalam pandemi COVID. Lalu saya akan tutup talk show saya atau dialog-dialog saya dengan semoga badai ini segera berlalu. Demikian sekali lagi, terima kasih, sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Om Santi.